Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksikan cuaca di sekitar wilayah Manokwari 3 hari ke depan secara umum masih berawan. Penjabat Gubernur Papua Barat akan mengevaluasi kinerja pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 15 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, dengan adanya kasus yang tindak pidana korupsi oleh salah satu penjabat di Provinsi Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw akan mengevaluasi kinerja pimpinan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan ditetapkannya salah satu pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai tersangka tindak pidana kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Kamis 13 Oktober 2022, penjabat Gubernur Papua Barat akan melakukan evaluasi kinerja di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat saat diwawancarai mengatakan ia sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Sebagai aparat penyelenggara negara harus tunduk dan taat pada hukum, khususnya yang berkaitan dengan pimpinan OPD yang ditahan. Lebih lanjut disampaikan berkaitan dengan kekosongan jabatan akan ditunjukkan PLT yang akan dilakukan dalam minggu ini. Proses penunjukan akan dibahas terlebih dahulu dan prosesnya akan dilakukan penjaringan. Apakah ada evaluasi kinerja Bapak untuk reshuffle? Artinya gini, yang pertama kita mendukung penegakan hukum, prinsipnya itu. Karena kita ini semua kan aparat penyelenggara negara, harus tunduk dan taat pada hukum itu sendiri, norma-norma yang ada dalam hukum itu sendiri. Kalau berkaitan dengan hal yang melibatkan personil kita itu, kepala dinas itu, menurut saya itu personal. Ya, mungkin dia dulu lupa akan pertanggungjawabannya, ya dia harus menghadapi. Saya pikir itu semua dalam proses. Mereka harus jawab, tidak otomatis tersangka itu langsung otomatis dia hilang segala sesuatu, tidak. Dia harus bisa jawab nanti di pengadilan, meyakinkan para pihak. Kalau memang dia tidak terbukti nanti bisa bebas. Dengan adanya kasus ini, penjabat Gubernur Papua Barat akan melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, karena pemerintah bekerja sesuai dengan aturan yang jelas untuk kepentingan rakyat. Kasus ini Bapak akan ada evaluasi kinerja Bapak? Bapak punya anak buah orang di bawah supaya tidak bikin malu Bapak? Otomatis. Saya bilang sama mereka, artinya begini, kita ini bekerja sekarang kan dalam rambu-rambu. Ada kebijakan, ada aturan, tetapi juga ada dukungan yang diberikan. Tapi itu kita coba bedah, pilahkan dia dengan baik untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau nanti itu kemudian ada yang diam-diam, ada yang tidak terbuka, ada yang tidak mau lapor, terus mengambil langkah sendiri, ya itu urusan kalau nanti ada hamba Tuhan, hamba hukum masuk. Lebih lanjut ditegaskan, saat ini yang harus dijaga oleh penjabat Gubernur Papua Barat adalah kondusivitas dari pemerintahan, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat dapat berjalan lancar. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap di momen usia ke-23 tahun Provinsi Papua Barat, masyarakat dapat mendukung penjabat Gubernur Papua Barat dalam menjalankan tugas melayani masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada pertemuan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama dengan seluruh pengurus tim 315 yang berada di Provinsi Papua Barat. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan masyarakat di Papua Barat harus mendukung kepemimpinan Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat dalam menjalankan tugasnya. Karena kehadiran di Papua Barat merupakan perwakilan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Terkait dengan siapa yang menjadi penjabat gubernur di Provinsi Papua Barat, saya bilang yang menjadi gubernur, penjabat gubernur di Provinsi Papua Barat serahkan kepada dua hal. Yang pertama, kehendak Tuhan untuk Tuhan nyatakan kehendaknya. Dan yang kedua, serahkan kepada negara kita yang
yang lain tidak punya kewenangan untuk mengintervensi negara. Karena itu kalau hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita semua, artinya Tuhan berkenan untuk hari ini menjadi pejabat gubernur bagi kita semuanya, dan negara juga berkenan kepada dia. Ditambahkan, Provinsi Papua Barat bisa berjalan sampai hari ini, kita tidak boleh lepas dari sejarahnya. Yang harus kita jaga dalam proses perjalanan pemerintahan seterusnya. Diharapkan kepada tim 315 agar mempercayakan sepenuhnya apa yang telah diharapkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Apa yang sudah kita sampaikan, kita percayakan sepenuhnya kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, ya tentu keputusan pasti ada yang menguntungkan kita dan juga pasti ada yang tidak. Tentu Bapak Gubernur akan mempertimbangkannya dari semua sisi. Karena itu bagi kita hari ini, kita dukung dulu Bapak Gubernur untuk masa kepemimpinan hari ini. Ya, kita dukung beliau sukseskan masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat. Dan yang kedua, saya juga berharap ya kita tenang, kita tidak menggunakan emosi dan juga ya menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk menekan Bapak Gubernur. Tapi saya berkeyakinan bahwa beliau sudah tahu, ya beliau sudah tahu sebagai anak Papua, beliau sudah tahu, nanti beliau akan menjawabnya sesuai dengan harapan bagi kita semua. Dalam pertemuan dengan anggota tim 315, beberapa harapan telah disampaikan antara lain agar pemerintah dapat melihat anggota tim 315 ke depan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu juga, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap di usia Provinsi Papua Barat yang ke-23 tahun, pembangunan semakin maju yang diawali dari Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Harapan Bupati Manokwari Hermus Indo tentang pembangunan di Papua Barat diawali dari Kabupaten Manokwari. Disampaikan Bupati Jumat kemarin pada acara pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong pemerintah Kabupaten Manokwari yang dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Bupati menyampaikan selamat ulang tahun kepada Provinsi Papua Barat dengan harapan Papua Barat lebih berkarya dengan pembangunan yang diawali dari Kabupaten Manokwari. Papua Barat dalam usia yang ke-23 ini akan berkarya lebih banyak lagi. Tentu dengan satu tagline bahwa membangun Provinsi Papua Barat dimulai dari membangun Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Sebagai upaya bersama dalam membangun Manokwari sebagai ibu kota provinsi, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya juga menyampaikan arah pembangunan Kabupaten Manokwari dan komitmen pemerintah provinsi yang akan mengubah Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Apa yang menjadi upaya kita bersama, saya sudah sampaikan dengan Pak Bupati bahwa ke depan, pertama tahun 2023, keinginan kita adalah Manokwari adalah kota hijau. Kota yang indah, asri, penuh dengan kesejukan. Saya itu mau membuktikan dengan Pak Bupati bahwa Manokwari itu ibu kota provinsi itu luar biasa. Selain arah kebijakan pembangunan, Waterpauw juga menyampaikan di tahun 2023 ada 5 program strategis Pemda Manokwari yang akan dilakukan, yakni pembangunan jalan dan jembatan. Oleh karena itu, semua pihak wajib mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Papua Barat menggelar rekonsiliasi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2022. Melalui sinergitas dan konvergensi lintas sektor bergerak bersama mewujudkan percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat, berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari pada Jumat 14 Oktober 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Forkopimda di wilayah Papua Barat, sekaligus dalam rekonsiliasi penurunan stunting. Dilakukan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting di Papua Barat oleh staf ahli Gubernur Tamrin Payapo kepada perwakilan Kodam 18 Kaswari, Polda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Kepala BKKBN Papua Barat Pilmona Maria Yarolo dalam arahannya mengatakan untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang diberikan. Sesuai dengan target yang diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kerja keras dan kerja bersama untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang diberikan berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain melakukan koreksi data balita stunting melalui pengukuran tinggi dan berat badan, menggunakan andropometri stunting kit sehingga mendapatkan data real balita yang terpapar stunting di masing-masing kabupaten kota. Sementara itu, staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Tamrin Payapo mengatakan, upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 merupakan prioritas yang tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, semua pihak digugah untuk memiliki empati dan berpartisipasi melalui tugas dan fungsi masing-masing. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan evaluasi, aksi konvergensi dan intervensi yang telah dilakukan. Menganalisis perkembangan prevalensi stunting serta melakukan rencana tindak lanjut percepatan penurunan stunting pada sisa waktu 2 bulan. Upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sesuai arahan pemerintah, sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Merupakan prioritas yang tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, semua pihak digugah untuk memiliki empati dan partisipasi penuh tugas dan fungsi masing-masing. Beberapa faktor penyebab stunting seperti kurangnya asupan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan terutama ibu hamil dan ibu menyusui serta bayi 2 tahun perlu diintervensi secara spesifik dan terintegrasi. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Silakan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Bulan Bakti Gotong Royong yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Manokwari ke-124 tahun menjadi komitmen bagi Pemda Manokwari sebagai agenda pembangunan daerah. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Manokwari ke-124 tahun pada 8 November mendatang, pemerintah Kabupaten Manokwari telah mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong sebagai kado ulang tahun, yang mana pencanangannya telah dilakukan Jumat kemarin oleh Gubernur Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indo Jumat kemarin dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan semboyan Manokwari, Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong sebagai upaya menggelorakan semangat kebersamaan. Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari. Kalimat tersebut merupakan doa dan dasar pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang digunakan sebagai upaya untuk menggelorakan semangat kebersamaan, kegotong royongan, peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai nilai sosial budaya. Selain itu, Hermus Indo dalam sambutannya juga menyampaikan beberapa konsep dasar perayaan Hari Jadi Kabupaten Manokwari, diantaranya komitmen agenda pembangunan daerah, persembahan kado ulang tahun, serta momen berkarya dan berbakti bagi negeri. Komitmen dan agenda pembangunan daerah. Pembangunan Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat agar menjadi komitmen dan agenda pembangunan daerah yang perlu disukseskan pencapaiannya oleh semua pihak.
Selain itu, Bupati menyampaikan bulan bakti gotong royong dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun tentu bertujuan untuk menanamkan nilai historis kepada Manokwari dalam kehidupan masyarakat. Selalu menumbuhkan rasa kecintaan dan kepedulian bagi Manokwari serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, lomba fashion show mewarnai bulan bakti gotong royong dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke-123 tahun. Lomba yang berlangsung Jumat sore dibuka resmi oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo. Berikut informasinya untuk Anda. Tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari Jumat sore kemarin menggelar lomba fashion show dalam rangka memeriahkan bulan bakti gotong royong yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai kado ulang tahun bagi Kota Manokwari. Lomba fashion show yang diikuti oleh sebanyak 47 peserta dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nyonya Febelina Indo selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan lomba yang dilaksanakan merupakan partisipasi dari PKK organisasi binaan Pemda yang siap mendukung program pemerintah. Pelaksanaan ini satu, turut berpartisipasi dalam kegiatan bulan bakti gotong royong pemerintah Kabupaten Manokwari menyongsong hari jadi Kota Manokwari ke-124 tahun 2022. Dua, tujuannya memberikan hiburan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari karena kita tahu bersama hampir 3 tahun dunia, Indonesia, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari didera pandemi COVID-19. Yang ketiga, melestarikan salah satu tarian yang mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Selain itu, Bupati Manokwari dalam sambutannya pada pembukaan fashion show Jumat sore kemarin menyampaikan apresiasinya kepada 3 organisasi di bawah binaan Pemda yakni PKK, GOW, dan Dharma Wanita yang telah mendukung kegiatan yang dicanangkan oleh Pemda serta aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan kepada masyarakat. 2 hari atau 3 hari yang lalu kita baru menyukseskan kegiatan Dharma Wanita, yaitu pernikahan massal, kemudian dance yang diselenggarakan oleh GOW, hari ini PKK. Ya, artinya 3 organisasi ini kompak. Ya, bagi saya 3 organisasi ini kompak dan juga 3 organisasi ini aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menyukseskan kegiatan bulan bakti gotong royong ini, pemerintah daerah sangat membutuhkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manokwari menyadari bahwa kalau kita sendiri yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di kabupaten ini, maka kita tidak ada apa-apanya karena kita terbatas dari sisi sumber daya manusia, waktu, tetapi juga dari sisi pembiayaan. Di samping itu, Bupati berharap ke depannya kegiatan yang bersifat pengembangan kreativitas dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan juga pembangunan di bidang seni dan lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan oleh 3 organisasi wanita sebagai mitra pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari 3 hari ke depan secara umum masih berawan. Demikian disampaikan forecaster BMKG Manokwari Elisa Salem Kedang mengatakan berlaku pada tanggal 16 Oktober 2022 hingga 3 hari ke depan, wilayah Manokwari yang meliputi Manokwari Barat, Selatan, Timur, Manokwari Utara, Distrik Warmare, Distrik Pravi, Distrik Sidei, dan Distrik Masni pada umumnya cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan arah angin 1-15 knot atau 30 km per jam dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga arah selatan. Kabupaten Manokwari sendiri berlaku mulai besok tanggal 16 Oktober hingga tanggal 17 Oktober, yaitu pada umumnya keadaan cuaca di Kabupaten Manokwari
Manokwari Barat, Selatan, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Kabupaten Masni, Pravi, Side, Tanah Rubu, dan Warmare. Untuk keadaan cuaca secara umum diperkirakan berawan, dan untuk suhu udara sendiri diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk kecepatan arah angin berkisar antara 1 hingga 15 knot atau 30 km per jam, dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kelembaban udara di Kabupaten Manokwari sendiri berkisar antara 65 sampai 95%. Elisa Salem Kedang yang berharap kepada para nelayan di perairan Laut Manokwari agar tetap waspada dengan cuaca yang selalu berubah-ubah, terutama pada musim pancaroba pada bulan Maret hingga Oktober ini. Seringkali terjadi angin kencang yang mengakibatkan tinggi gelombang secara signifikan, naik dari 0,50 hingga 1,50 meter. Dan para nelayan tetap waspada dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas, apalagi bagi masyarakat yang di pesisir pantai atau para nelayan, dengan keadaan cuaca yang selalu berubah-ubah, karena pada musim bulan Oktober ini ialah musim-musim pancaroba atau terjadi suhu panas yang sangat panas di Manokwari, yaitu akibat dari pergerakan semu matahari, yaitu pada bulan-bulan Maret hingga Oktober ini, dan juga terdapat angin kencang yang bisa mengakibatkan tinggi gelombang yang sangat signifikan. Jadi diharapkan untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada. Selain itu, BMKG Manokwari menghimbau kepada para nelayan di perairan Laut Manokwari tetap waspada dengan pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrim disertai dengan angin kencang dan petir secara tiba-tiba. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 15 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.